Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gradien, divergensi, dan curl. Nah, langsung saja ya. Diawali dengan operator del. Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla. Jadi, nabla ini merupakan operator pada diferensial vektor. Nah, yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial. Jadi, nabla ini bentuknya turunan parsial. Seperti ini ya. Nah, kemudian operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl. Jadi yang akan kita bahas yaitu gradien, divergensi, dan curl semuanya berkaitan dengan nabla ini gitu. Sekarang kita mulai ke gradien. Misalkan pi, ini bacanya pi ya, ini bacanya pi, maaf, ini bacanya pi. Nah, misalkan pi x, y, z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z dalam ruang, yakni pi mendefinisikan sebuah medan skalar diferensiabel. Jadi pi ini merupakan medan skalar. Jadi kan kemarin ada medan vektor, ada medan skalar ya. Nah, pi ini merupakan medan skalar. Kemarin kan kita sudah sempat membahas tentang medan vektor. Nah, kalau pi ini merupakan medan skalar yang diferensiabel, artinya dia punya turunan. Terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik. Nah, pada setiap titik dalam ruang. Gitu. Maka gradien pi dituliskan lambda pi. Dituliskan nabla pi atau gradien pi. Didefinisikan oleh seperti ini. Ya, rumusnya. Nabla pi. Ini bentuk lain dari nabla, terus ini pi-nya. Kemudian jadinya seperti ini nanti. Gitu ya. Nah, contoh. Jika pi sama dengan 2xz pangkat 4 min x pangkat 2y, pi kan medan skalar ya, jadi nggak ada vektornya. Carilah nabla pi dan besar dari nabla pi pada titik 2, negatif 2, dan 1. Nah, ini titik koordinat x, y, z-nya. Sekarang kita kerjakan. Nabla pi berarti sama dengan, kan rumusnya ini, turunan dari pi i, turunan pi terhadap xi ditambah turunan pi terhadap yj ditambah turunan pi terhadap zk. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kita substitusikan nilai pi. Nah, sehingga didapat seperti ini, yaitu yang pertama turunan terhadap x berarti jadi 2z4 min 2xyi, terus yang turunan yang y berarti tinggal min x pangkat 2j, terus yang ini jadi turunan terhadap z, maka 8x dikali z pangkat 3k. Nah, sehingga hasil dari nabla pi yaitu ini. Nah, kemudian disuruh cari titiknya pada titik sekian, sehingga kita substitusikan nilai x, y, z-nya, sehingga diperoleh nabla pi sama dengan sekian, gitu ya. Nah, kemudian dicari besarnya sama seperti kita mencari besaran vektor, karena ini kan nabla pi jadinya vektor, sehingga menjadi seperti ini, dikuadratkan masing-masing ya, sehingga besarnya nabla pi sama dengan sekian, gitu ya caranya. Nah, kemudian kita ke sifat-sifat gradien.
misalkan ada pi, jadi medan skalarnya tuh ada 2. Nah, ada seperti ini, medan skalarnya itu ada 2. Medan skalar atau fungsi skalar sama aja. Kenapa dikatakan fungsi? Karena dia dipetakan terhadap titik ruangnya ini, X, Y, Z. Nah, fungsi-fungsi skalar yang diferensial pada setiap titik X, Y, Z dan C adalah bilangan real, maka berlaku berikut hukum-hukum ini berlaku. Dia berlaku nablanya kalau ada 2 fungsi skalarnya, jadi berlaku hukum distributif ya. Kemudian yang ini berlaku hukum asosiatif, enggak, berlaku hukum apa ini? Berlaku hukum, iya, hukum asosiatif ya. Kemudian yang ini berlaku seperti ini. Diingat-ingat ya. Nanti ini pasti dipakai kalau kalian ngerjakan soal. Tapi ini ada di buku kok. Nah, kemudian misalkan vektor V X, Y, Z V1. Nah, ini kita membahas tentang divergensi ya sekarang. Kita ke divergensi. Masih. Misalkan vektor V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K, maksudnya ini V3K, terdefinisikan dan diferensiabel dalam suatu daerah tertentu dari ruang, yakni V mendefinisikan medan vektor. Nah, tadi kan kalau Pi mendefinisikan medan skalar. Nah, kalau yang V ini mendefinisikan medan vektor, maka divergensi dari V atau nabla dot V atau divergensi V didefinisikan oleh berikut. Nah, nablanya kan sama, ini rumusnya. Nah, kemudian kalau vektor V kan pasti ada IJK-nya juga, sehingga kalau dikalikan skalar atau perkalian dot maka jadi IJK-nya hilang. Jadi seperti ini ya, paham ya? Nah, sifat-sifat divergensi sama, ada sifat-sifatnya juga, yaitu kayak tadi. Jadi ini yang merupakan sifat-sifatnya, berlaku hukum-hukum ini. Nanti misalkan ada soal terus vektornya ada 2, terus disuruh cari ini, kalian bisa lihat di sini gitu ya. Nah, kemudian kita ke curl. Jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, maka curl atau rotasi dari V dituliskan curl V atau rot V. Didefinisikan oleh, nah jadi ini rotasi dari vektor yang terdiferensial pada setiap titik X, Y, Z-nya. Jadi perkalian cross. Kalau divergensi tadi kan perkalian dot. Kalau curl jadi perkalian vektor. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nablanya kan sudah vektor. Terus vektornya ya memang sudah ada IJK-nya. Nah, jadi perkalian cross-nya sehingga menjadi seperti ini. Jadi matriks. Nah, kemudian dijabarkan lagi seperti ini. Nah, sehingga kalau disederhanakan lagi, nabla cross V jadinya seperti ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Agak panjang kalau yang curl memang. Nah. Sifat-sifat curl seperti ini. Ada sifat-sifatnya juga. Ini berlaku hukum distributif dan seterusnya. Ini aja ada hukum identitas dan sebagainya. Kalian bisa dibaca sendiri. Nah, contoh soal sekarang. Jika ada vektor A sama dengan 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j min x pangkat 2 yzk dan
Pi dan Pi sama dengan 3x kuadrat min YZ. Nah, carilah nabla dot A, yang B nabla dot A, yang B A dot nabla Pi di titik ini. Nah, kita selesaikan dulu yang A. Nabla dot A berarti nablanya kita tulis dulu, kemudian medan vektornya. Nah, setelah itu kalian tinggal diturunkan ini yang sama-sama yang arahnya sama. Nah, gitu ya, sama seperti tadi. Terus kemudian disubstitusikan titiknya XYZ-nya, yaitu ini, sehingga ketemu nabla dot A-nya berapa. Nah, sekarang kalau A dot nabla Pi, berarti kita tuliskan dulu medan A, vektor A, kemudian nabla Pi-nya, langsung saja Pi-nya disubstitusikan ya, medan skalarnya disubstitusikan ke nablanya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh yang ini kan jadi turunan 3x kuadrat min YZ terhadap XI, sehingga menjadi 6XI. Nah, itu ya, sehingga ketemu ini, kemudian disubstitusikan titiknya sehingga ketemu ini. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kita ke latihan soal. Jadi ada dua latihan soal, kalian kerjakan, kemudian kita lanjut diskusi ya. Ini dikerjakan. Ya, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.